Jadi metode belajarnya adalah metode belajarnya itu adalah sebentar. Setelah teman-teman mendengarkan saya, teman-teman dengarkan lagi rekamannya, kemudian tulis, catat yang kelewat-lewat. Karena kalau saya nungguin teman-teman pasti lama. Jadi tulisnya yang singkat-singkat dulu kalau sama saya, tapi nanti lengkapnya dengarkan rekamannya. Oke? Oke, dengerin. Di dalam ini adalah struktur jantung. Ini adalah struktur jantung. Jadi struktur jantung itu hanya seperti ini. Tidak rumit, tidak rumit. Yang rumit itu adalah persepsi kita. Kalau persepsi kita rumit, semuanya menjadi rumit. Kalau persepsi kita mudah, mudah. Ya, jadi organnya sebesar ini, kurang lebih sebesar kepalan tangan kita sendiri, ya, dan fungsinya adalah fungsi untuk mempertahankan kehidupan manusia karena memompa darah dan nutrisi ke seluruh tubuh. Oke, itu. Kemudian selanjutnya, jantung itu ada namanya otot yang saya bilang kemarin disebut dengan miokardium. Miokardium itu adalah otot-otot jantung yang seringkali membesar pada pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskuler atau bahasa lainnya adalah kardiomegali. Pada penyakit-penyakit jantung yang sudah terjadi infak itu artinya kematian jaringan, pembesaran jantung itu sudah tidak bisa diatasi lagi. Ya, tetapi pada beberapa atlet, contohnya adalah atlet lari, pembesaran jantung itu kadang sering ditemui, tetapi adalah pembesaran jantung yang sehat. Kenapa jantung bisa membesar? Karena jantung itu adalah sel yang tidak bisa membelah diri. Jantung itu adalah sel yang hanya bisa hipertrofi. Hipertrofi itu artinya memperbesar sel ukuran, tapi tidak bisa untuk meregenerasi atau membelah dirinya. Itulah sebabnya kenapa kalau misalkan ada jantung salah satu di antara teman-temannya itu rusak, maka dia harus menggantikan perannya dengan memperbesar dirinya. Makanya dia terjadi kardiomegali. Kalau ada organ hati yang rusak, maka organ hati yang rusak tersebut akan apoptosis, bunuh diri, dan sisanya akan meregenerasi, akan membelah lagi, akan membuat kembali ulang. Tapi jantung enggak. Kenapa? Karena jantung itu bukan seperti itu sifatnya. Sifat sel jantung itu adalah membesar, bukan membelah diri. Sama halnya kayak sifatnya sel otak. Makanya kenapa kalau pada pasien stroke ya, kalau pada pasien yang sudah rusak, sel otaknya rusak udah permanen. Kenapa? Karena otak tidak bisa melakukan regenerasi sel otak itu. Sama halnya dengan jantung. Kalau jantung rusak, ya rusak sudah. Kalau teman-teman melihat pasien-pasien jantung ke rumah sakit jantung, mereka sangat mengkhawatirkan. Mereka bisa jalan tapi dengan mesin. Ada jantungnya yang terbuat dari semacam, pokoknya bukan jantung ini ya, pokoknya jantung buatan ada. Ada jantungnya itu yang yang diatur heart rate-nya itu oleh suatu alat ada. Jadi kalau misalkan lari dia harus kencengin dulu tuh heart rate-nya, baru dia lari. Kalau misalkan dia ini dia harus rendahin manual. Jadi alangkah rumitnya hal itu. Rumit sekali. Kenapa rumit? Karena di awalnya dia tidak bisa menjaga pola hidupnya. Oleh karena itu, mumpung masih bagus jantung-jantung kita ini, maka kita harus menjaga jantung kita itu menjadi sehat. Ya, untuk tetap sehat. Makanya karena teman-teman tahu kesehatan, yang terlalu banyak gorengan boleh dimakan, boleh, asal buatan rumah sendiri. Rumah sendiri itu biasanya hanya 1 kali, 2 kali goreng, minyaknya dibuang. Kalau yang lain itu di warung-warung itu kan hampir puluhan kali, sampai hitam, itu yang nggak bagus tuh di situ. Ya, gitu. Dan itu pun nggak usah banyak-banyak, ya sekali-kali saja. Kalau sekali-kali di warung boleh, boleh. Tapi kalau berkali-kali nggak bagus. Ya, di dalam struktur jantung, ini nggak usah ditulis, ini saya hanya jelaskan. Ini ada yang namanya sulcus. Sulcus itu artinya cekungan. Di sini ada sulcus yang namanya sulcus interventricularis anterior. Sulcus interventricularis anterior, di sini akan ketemu sebuah incisura apexis cordis. Ini disebut dengan incisura apexis cordis. Dari incisura apexis cordis, di sebelahnya disebut dengan apex cordis. Apex cordis. Denyutan jantung yang kalian lihat pada pasien-pasien laki-laki
itu disebut dengan ictus cordis. Asal bahasanya dari situ. Oke. Kalau teman-teman lihat pasien pengkajian, pasien dibaringkan, kemudian lihat dada sebelah kiri ICS kelima midclavicularis sinistra, teman-teman akan melihat denyutan yang disebut dengan ictus cordis. Kenapa disebut dengan ictus cordis? Karena ictus cordis itu merupakan area puncak, ya, area puncak yang disebut dengan apexis cordis di sini. Jadi awal mulanya dari sini sulcus interventriculus anterior, incisura apexis cordis, ictus cordis. Denyutan-denyutan jantung itu nanti akan kalian lihat disebut dengan ictus cordis. Di mana letak ictus cordis? Letaknya ada di apex jantung, ICS kelima midclavicularis sinistra. Oke. Di sini ada disebut dengan sulcus coronarius. Sulcus coronarius itu adalah cekungan yang berfungsi untuk menahan arteri koroner kanan supaya dia bisa memutar sampai ke belakang. Next. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung ada beberapa. Ya, ada dari S anut, A venut, bundle branch, bundle of his, bundle right, bundle branch. Nih, ada S anut nih, lihat S anut, A venut, bundle of his, right bundle branch, left bundle branch, Purkinje fibers atau serabut Purkinje. Ya, sekali lagi, setelah belajar rekamannya nanti akan di-share sama si pen dan teman-teman harus mengulang, dengarkan, catat. S anut, A venut, bundle of his, bundle branch right and left, Purkinje system atau serabut Purkinje fibers. Purkinje fibers atau fibers itu serabut. Purkinje ya Purkinje, jadi serabut Purkinje kalau bahasa Indonesia. S anut akan menghantarkan pulsasi sebesar 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai 100 kali per menit untuk S anut. A venut akan menghantarkan impuls sebanyak 40 sampai 60 kali per menit. Artinya bradikardia. A venut akan menghantarkan impuls sebesar 40 sampai 60 dan serabut Purkinje akan menghasilkan impuls sebesar 20 sampai 40. S anut 60 sampai 100, A venut 40 sampai 60 dan Purkinje serabut itu 20 sampai 40. Heart rate normal manusia adalah 60 sampai 100 kali per menit, itu normal. Normal. Lebih dari 100 disebut dengan apa? Dengan apa? Takikardia, Pak. Takikardia. Takikardia. Kurang dari 60 disebut dengan Bradikardia. bradikardia. Nafas lebih dari 24 kali per menit disebut dengan takipdo. Jadi bunyinya sama, ingat aja itu. Taki. Cuman kalau jantung, kardia belakangnya. Tapi kalau misalkan nafas, nu. Jadi kalau misalkan nafas lebih tinggi dari normal, takipnu. Kalau jantung lebih tinggi dari normal, takikardi. Kalau di bawah, bradipnu. Kalau jantung, bradikardi. Oke, saya nggak akan jelaskan bagaimana segala macam yang detail-detail tidak, tapi saya akan menjelaskan sedikit saja. Ya. S anut ini adalah sel alami jantung yang punya listrik. Adalah sel listrik jantung. Ya, ini adalah sel listrik jantung yang berfungsi untuk memberikan denyutan ya ke jantung. Oke, di sini ada internodus, ada tractus internodal, ada 3. Ya, ada tractus internodal Brahman, ada Wenckebach sama Torel. Itu nggak usah ditulis, nggak masalah, atau teman-teman mau googling sendiri nggak masalah. Yang penting di sini ada tractus internodus, ada internodal, ya, ada penghubung antara S anut dengan A venut. Ya, A venut nanti juga dia akan lanjut ke serabut-serabut yang lain. Intinya fungsi itu adalah fungsi untuk memberikan, kenapa jantung perlu listrik? Kalau tidak ada listrik, jantung tidak akan berdetak.
Apakah hanya jantung Pak yang punya listrik? Tidak. Pencernaan punya listrik. Sistem pencernaan punya listrik. Jadi kalau misalkan usus seorang pasien yang hidup dipotong sejauh around 15 cm, maka peristaltiknya akan tetap bergerak meskipun telah dipotong. Artinya dia punya sistem listriknya sendiri. Ya disebut dengan enteric nervous system (ENS) di usus. Tapi kita nggak bahas usus, kita bahas jantung. Jantung, sel listriknya disebut dengan sel pacemaker. Pacemaker, PAC maker tulisannya. Sel pacemaker jantung itu adalah sel listriknya. Oke. Ketika darah sudah gini, yang konsep pertama. Darah itu berasal dari atrium, darah itu berasal dari seluruh tubuh masuk ke dalam atrium kanan ke ventrikel kanan. Pertanyaan saya, kalau darah di ventrikel kanan, di ventrikel kiri ada atau enggak? Ada. Jadi enggak kosong sebelah jantung itu. Kalau ada di atrium kanan, di atrium kiri ada. Atrium kanan berasal dari seluruh tubuh, kalau ada atrium kiri berasal dari paru-paru darahnya. Jadi dua-duanya ada, enggak kosong sebelah. Kalau di ventrikel kanan darah ada, di ventrikel kiri ada enggak? Ada, Pak. Ada. Ventrikel kanan berasal dari atrium kanan, ventrikel kiri berasal dari atrium kiri darahnya. Jadi jangan menganggap di ventrikel kanan ada, di ventrikel kiri nggak ada, kosong sebelah, nggak ada kayak gitu. Itu konsep pertama yang harus ditanamkan. Jadi jangan sebelah-sebelah. Kita bilangnya sebelah-sebelah karena susah kalau kita bilang dua-duanya pada saat kita menjelaskan sirkulasi. Tapi kalau kita secara rasional dan realnya itu dua-duanya keisi. Ingat, pada saat jantung ada di ventrikel, darah ada di ventrikel kanan dan ventrikel kiri, maka konduksi akan mengalir dari sini. Akan merambat sampai ke miokard, baru akan terjadi peremasan oleh miokard, baik ventrikel kanan maupun kiri. Jebret. Peremasan ventrikel kanan dan kiri akan membuka katup semilunar aorta dan semilunar pulmonalis dan menutup katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Terjadilah bunyi jantung 1 di sini. Loop. Itulah yang disebut dengan sistol. Jadi bagaimana terjadi bunyi jantung 1? Dengerin. Lihat gambarnya. Nanti saya akan tanya. Bagaimana proses terjadinya bunyi jantung 1? Dengarkan dan pahami. Jangan cuma dengarkan doang ya. Dengarkan dan pahami. Bayangkan, darah sekarang ada di sini. Bayangkan, darah sekarang ada di ventrikel kanan dan di ventrikel kiri. Kebayang? Kebayang ya, darah sekarang ada di ventrikel kanan dan di ventrikel kiri. Sekarang, darah akan dipompakan. Kalau yang kanan kemana dipompakannya? Jawab satu orang saja. Paru-paru. Ke paru-paru. Yang kiri? Ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Oke, yang kanan akan dipompakan ke paru-paru, yang kiri akan dipompakan ke seluruh tubuh. Oke. S-anut akan memberikan, nggak usah pikirin S-anutnya dulu. Ventrikel kanan sudah ada darahnya, ventrikel kiri sudah ada darahnya. Sekarang darahnya dipompa sama ventrikel, kedua-duanya, jebret. Maka katup yang harus terbuka yang mana? 1, semilunar pulmonalis, betul? Betul, Pak. 1, semilunar aorta. Kenapa semilunar pulmonalis harus terbuka? Karena dia harus menyalurkan darahnya ke paru-paru, maka dia harus membuka katupnya. Benar nggak? Betul, Pak. Kalau yang ventrikel kiri, kenapa semilunar aorta harus terbuka? Karena untuk menyalurkan darahnya itu ke seluruh tubuh. Kan harus lewat aorta dulu. Dan ke jantung lewat sinus aorta. Oke, berarti katup semilunar, baik pulmonalis maupun aorta, terbuka ya? Betul ya? Betul, Sekarang, kalau misalkan itu terbuka, maka katup tricuspidalis dan bicuspidalis harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Supaya tidak terjadi aliran balik atau regurgitasi dari ventrikel
kanan dan kiri ke atrium kembali supaya tidak ada darah yang balik lagi ke atrium, paham? Maka ditutup katup trikuspidalisnya dan katup bikuspidalisnya, ditutup supaya tidak terjadi darah arus balik ke atas. Dengerin. Pembukaan katup semilunar, pulmonalis dan aorta dan penutupan katup trikuspidalis dan bikuspidalis itulah yang dinamakan bunyi jantung 1. Saya ulangi. Kontraksi ventrikel menyebabkan pembukaan kedua katup semilunar, baik pulmonalis maupun aorta, dan penutupan katup trikuspidalis dan bikuspidalis. Pada saat terjadi pembukaan tersebut, katup semilunar dan terjadi penutupan katup tri dan bikuspidalis, maka itulah terjadi yang namanya bunyi jantung 1. Loop. Gitu. Oke. Oke. Hati-hati yang tidak memperhatikan. Pasti saya akan tanya. Bunyi jantung 2. Sekarang darah ada di mana? Darah ada di paru-paru dan di seluruh tubuh. Maka dia harus kembali lagi kan ke atrium kanan dan kiri kan? Oke, sekarang darah ada di atrium kanan dan di atrium kiri. Perhatikan. Perhatikan. Sekarang darah ada di atrium kanan dan di atrium kiri. Darah yang sudah terkumpul di atrium kanan dan sudah terkumpul di atrium kiri, maka dia harus mengalirkan darahnya ke ventrikel kanan dan ke ventrikel kiri. Dengan cara 70% darahnya akan dialirkan secara pasif, mengalir seperti gaya gravitasi biasa, dan 30% dia akan kontak. Dan akan menutup katup semilunar aorta dan semilunar pulmonalis. Terjadinya pembukaan katup trikuspidalis dan bikuspidalis dan terjadinya penutupan katup semilunar pulmonalis dan aorta, itulah yang disebut dengan bunyi jantung 2. Atau dup, lup, dup, lup, dup. Makanya suaranya lebih rendah. Lup, dup, lup, dup. Lebih rendah itu kalau kita dengarkan di apeks jantung, tapi kalau kita dengarkan di basis jantung, ICS2 parasternalis sinistra itu dengarnya BJ2 lebih tinggi daripada BJ1. Lup, dup, lup, dup. Nah gitu. Oke. Atau mungkin saya kepikiran nanti untuk ujian UTS-nya lisan. Supaya saya bisa tahu satu orang seperti apa. Habibah, jelaskan ini. 1 pertanyaan saja atau 2 pertanyaan. Nah, jadi nggak bisa nyontek. Oke, Zoom kita buat breakout, 1 orang 1 ketemu saya. Yang lain nggak bisa dengerin. Makanya harus dengerin. Ya. Oke ya, itu BJ1 dan BJ2. Sisanya nanti kalian dengarkan di rekaman. BJ3 disebabkan karena vibrasi dinding ventrikel. Ini adalah bunyi jantung yang seharusnya tidak ada. Kecuali pada anak-anak. Anak-anak kan belum matur, belum matang. Jadi masih ada celah-celah celah-celah di antara septal interatrial atau septal interventrikel. Tapi pada orang dewasa itu nggak boleh ada. Jantung 3 itu muncul setelah bunyi jantung 2. Lup, dup, kan biasanya gitu kan, BJ1, BJ2, biasanya bikin. Kalau BJ3 muncul setelah bunyi jantung 2. Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Nah itu setelah bunyi jantung 2. Tapi kalau bunyi jantung 4 muncul sebelum bunyi jantung 1. Lup, dup, lup. Nah itu di situ. Jadi S4, S1, S2, S4, S1, S2. Tapi kalau S3, S1, S2, S3, S1, S2.
bunyinya ya. Oke, itu adalah bunyi-bunyi jantung yang tidak boleh ada. Di mana kalian akan menemukan pengkajian suara jantung? Kalian gitu atau kita harus mengkaji di area-area sini, ya, di area-area parasternal dextra, parasternal sinistra, tricuspidalis. Ini di area-area tricuspidalis atau katup-katup tricuspidalis ya. Ini ada bicuspidalis. Ini di apeks jantung. Ini di pinggang jantung. Ya. Jadi stetoskop kalian bisa diletakkan di area-area sini untuk menentukan bunyi-bunyi jantung. Itu ya. Ya, di area sini nanti. Oke. Ya, itu untuk auskultasinya. Untuk auskultasi. Ya, oke. Next. Murmur bising jantung. Bising jantung atau murmur adalah suara jantung yang menyerupai suara desiran pasir. Jadi ketika kontraksi jantung, maka ada celah darah untuk kembali, untuk tidak tertutup, misalkan katup bikuspidnya atau katup trikuspidnya tidak tertutup rapat. Jadi ada celah untuk regurgitasi. Jadi bunyinya nah, itu bising jantung itu bisa terjadi pada pasien gagal jantung kanan. Kalau kalian cek di sini, akan terjadi peningkatan venous jugularis pressure, akan terjadi peningkatan ZVV di sini. Jugularisnya akan besar sini. Kemudian kalian dengarkan pakai stetoskop, akan terdengar suara bising. Bising. Bising itu, murmur itu adalah suara bising yang di jantung, namanya murmur. Padahal bising-bising juga. Kalau di sini bukan murmur bunyinya ya, bising aja. Tapi kalau di jantung kedengaran namanya murmur. Gitu. Oke ya. Jadi artinya suara abnormal, artinya suara yang tidak boleh ada pada jantung. Pada orang dewasa terutama ya. Kalau pada anak-anak masih bisa ditoleransi selama suaranya itu tidak terlalu dominan. Nanti akan diceknya ya di radiologi, cek lengkapnya. Tapi secara pemeriksaan fisik seperti itu. Oke ya, gitu. Suara-suara seperti ini itu bisa muncul karena penyakit-penyakit jantung bawaan, PJB. Penyakit jantung bawaan pada anak. Jadi kalau ada ayahnya yang sakit jantung, dia bisa menurunkan pada anaknya secara genetik, tapi bukan menularkan, menurunkan, bukan menularkan, beda. Menularkan dengan menurunkan, secara genetik bisa saja. Ya, ya kan kalian belajar XY, XX, XY, bagaimana penyilangan dominan, kemudian penyilangan dominan dan lain-lain lah. Resesif gitu kan ya. Nah itu. Sekilas saja. Curah jantung. Cardiac output. Curah jantung itu disebut dengan cardiac output atau bahasa Indonesia disebut dengan curah jantung. Curah jantung itu atau cardiac output rumusnya adalah stroke volume ini dikali heart rate. Stroke volume itu biasanya 70 mili dan heart rate itu rentangnya 60 sampai 100. Jadi kalau 70 kali 100 ya atau 70 kali 70 aja normalnya kan ya, kalau kita lagi biasa-biasa aja kan 70 kali per menit heart rate itu kan. Kali 70 ya sekitar 5 liter lah cardiac output per menit. Jadi kurang lebih jantung itu mempakan darah itu 5 liter per menit. Dan semuanya sama, baik yang kurus, baik yang sedang, baik yang besar, obes. Oleh karena itu, semakin besar badan, semakin meningkatkan resiko terjadi penyakit jantung. Jadi nggak usah besar-besar badannya, kurangi, kecil-kecilin aja. Ya, setiap berdenyut, ventrikel memompa 2/3 volume ventrikel. Saya jelasin di sini, karena panjang sekali. Oke, next. Ini terkait kelistrikan, apa namanya itu? Syaraf. Pada output itu dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Wah, ini saya nggak bisa jelasin di sini, teman-teman, karena takutnya teman-teman malah
malah pusing ya. Tapi saya akan jelasin sedikit saja. Cardiac output itu dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Kalau heart rate-nya tinggi, cardiac output-nya tinggi. Kalau stroke volume-nya tinggi, cardiac output-nya juga tinggi. Cardiac output tinggi, maka jaringan perifer juga akan tinggi, perfusi perifernya. Jadi kalau cardiac output turun, perfusi perifer rendah. Makanya kalau cardiac output turun, maka masalah perawatannya adalah gangguan perfusi jaringan perifer. Nah, jadi yang mempengaruhinya itu ada dua saraf. Pertama adalah saraf parasimpatetik, yang kedua adalah saraf simpatetik atau simpatis dan parasimpatis saraf. Simpatis saraf itu bekerja pada beta adrenergic, ya. Wah, itu teman-teman nggak usah dijelasin sampai ke sana-sana lah pokoknya. Oke, next saja. Frekuensi jantung ditentukan oleh curah jantung berbanding lurus. Ya, curah jantung juga ditentukan oleh frekuensi jantung. Faktor yang menentukan sistem saraf otonom, yaitu simpatis parasimpatis adalah sistem saraf otonom. Zat kimia, adrenalin, tiroksin, atau yang paling gampang itu kafein yang ada di kopi dan teh. Makanya kenapa kita minum kopi itu nggak ngantuk, karena mengandung kafein yang dapat meningkatkan heart rate. Kalau meningkatkan heart rate, pasti orang nggak ngantuk. Posisi diri akan sulit untuk ngantuk dibandingkan posisi tiduran. Beda. Posisi tegak dari simpatis dan menaikkan kerja dari parasimpatis. Ketika parasimpatis bekerja, maka sistem-sistem otonom yang ada di jantung itu akan memperlambat heart rate, memperbesar otot-otot polos, pencernaan, paru-paru, dan akan meningkatkan kontraksi otot-otot polos dan akan menurunkan atau vasodilatasi dari pembuluh-pembuluh darah jantung, pembuluh darah arteri atau pembuluh darah tubuh. Ya kan, otomatis kalau pembuluh darah vasodilatasi, otak akan dikurangi frekuensi darahnya, mata juga akan dikurangi sedikit, maka akan muncul mengantuk-ngantuk, nggak konsen, gitu. Jadi kalian duduk itu kalian bisa dijelaskan secara patofisiologi. Kalian duduk nyender gini, itu bisa dijelaskan secara patofisiologi kenapa kalian ngantuk. Nah, gini. Bisa dijelaskan. Kalian ngantuk saat baca buku itu bisa dijelaskan. Kalian segar ketika diri itu bisa dijelaskan. Gitu kan. Status emosional. Marah dan rileks. Kalau kalian lagi marah, yang awalnya ngantuk, saya jamin nggak akan jadi ngantuk lagi. Pasti langsung segar, namanya marah. Teman-teman lagi rileks. Ada orang lewat nampar gitu kan. Ceplak aja. Kemudian maki-maki. Pasti marah kan? Yang awalnya ngantuk gak jadi ngantuk. Status emosional. Jenis kelamin. Laki-laki lebih tahan daripada perempuan. Usia lebih tua itu semakin sulit tidur. Tidurnya semakin sedikit. Tapi ketika bayi, tidur semakin banyak. Beranjak dewasa akan normal, tua semakin sulit tidur. Kenapa bayi banyak? Karena proses maturasi, mematangkan organ-organ yang belum matang. Orang tua, kenapa sulit tidur? Karena organ-organnya sudah pada mati sel-selnya. Regennya lama. Jadi kalau patah tulang pada orang dengan usia 30 tahun, dengan usia 65 tahun, itu bisa berkali-kali lipat proses kecepatan penyembuhannya. Dan semua kita akan tua. Maka persiapkan dari muda. Ya. Suhu tubuh. Ya, jelas ini. Nggak usah dijelasin juga udah paham. Kalau suhu tubuh yang terlampau panas itu akan sulit untuk istirahat, tidur. Akan mempengaruhi heart rate. Suhu tubuh yang naik, heart rate-nya naik.
refleks baroreseptor. Nah, itu refleks baroreseptor itu adanya di aorta. Ada di aorta. Jadi ketika oksigen turun, hipoksemia, karbon dioksida naik, maka baroreseptor yang ada di aorta itu akan memberitahu sel saraf yang ada di nukleus tractus solitarius yang ada di cervical untuk menurunkan simpatetik innervation dan menaikkan untuk menaikkan simpatetik dan menurunkan parasimpatetik. Bisa jelasin lah. Pada intinya, simpatik itu dipengaruhi oleh neuron. Neuron itu adalah apa ya biasa bahasanya ya, hormon ya. Hormon, tapi hormon khusus saraf itu disebut dengan apa namanya itu? Dengan neuron lah. Ya, neuron lah. Ya, jadi simpatetik itu punya reseptor, tetapi dia harus dipengaruhi oleh dia harus diperantari oleh neuron namanya norepinefrin. Sedangkan parasimpatis harus diperantarai oleh asetilkolin, ACH. Norepinefrin untuk simpatik dan asetilkolin untuk parasimpatik. Gitu ya. Wah, ini saya kalau jelasin, oke, saya jelasin saja teman-teman masalah paham atau enggak, ini enggak akan saya masukkan juga ke UTS lah, tapi saya akan kasih tahu saja. Cardiovascular control itu dipengaruhi oleh di medulla oblongata di sini. Ya, dia punya dua saraf. Pertama adalah saraf simpatis otonom ya, yang kedua adalah parasimpatis. Jantung itu nggak ada yang apa namanya ada otonom, kan ada non otonom lah, ataupun nggak ada yang kita bisa kendalikan. Kalau otonom itu kan artinya tidak bisa kita kendalikan. Oke. Nah, yang otonom itu ada dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis nanti akan ketemu dengan beta 1 adrenergic receptor di jantung, akan meningkatkan natrium dan kalsium influx. Natrium dan kalsium influx, kalau teman-teman ingin lebih detail mengenai bagaimana natrium keluar, kalsium masuk, bagaimana natrium masuk, kalsium keluar pada saat proses kontraksi jantung, nanti teman-teman bisa lihat video-video saya. Saya sudah buat video-videonya penjelasan patofisiologi lengkap dan detail bagaimana jantung itu berkontraksi. Bagaimana jantung berkontraksi, bagaimana natrium kalsium masuk, bagaimana proses beta adrenergic reseptor kerja, bagaimana tubuh itu merespon dan kenapa tubuh itu tidak bisa tidur. Itu saya sudah buat videonya. Nanti kalau teman-teman mau nanti saya akan share, nanti teman-teman belajar di situ. Saya sengaja buat untuk belajar. Oke. Finish. Kita sampai 12.40, berarti ada 10 menit. Sepuluh menit lagi. Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang bisa menjelaskan? Atau saya tanya orangnya? Saya tanya Muhammad Rizky. Muhammad Rizky bisa buka kameranya?
Nggak ada suara. Nggak ada suaranya. Halo? Nggak ada suaranya, Muhammad Rizky. Coba perbaiki dulu device-nya. Oke, saya tanya. Hmm, siapa ya? Saya tanya Muhammad Ridat. Iya, Pak. Muhammad Ridat. Jelaskan apa itu BJ1. Bagaimana, Pak? Maaf. Jelaskan apa yang dimaksud dengan BJ1. Bunyi jantung 1. Yang S1 itu ya, Pak? Ya? Mm-mm. Oke, sebentar, Pak. Untuk S1 itu tadi saya catat ya, Pak ya. Saya dengar aja ya, Mana Pak. muka kamu? Mana muka kamu? Saya mau lihat. Oh iya, maaf, Pak. Sebentar, Pak. Muhammad Ridat. Apa itu BJ1? Bagaimana, Pak? Sudah kelihatan, Pak? Sudah, silakan jawab. Oke, untuk BJ1 atau S1 yang berbunyi loop terjadi saat penutupan katup AF karena vibrasi pada dinding vertikal dan arteri. Dimulai pada awal Itu kamu kontraksi. catat, kamu baca di internet? Saya mencatat ya, Pak. Saya sesuai PPT Bapak tadi. Saya catat ya. Dicatat. Oh, oke. Tapi kamu bisa menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan nggak? Seperti apa yang saya jelaskan, bukan seperti saya menjelaskan, tapi seperti apa yang saya jelaskan supaya gampang. Terjadi pada saat penutupan katup trikuspidalis dan bikuspidalis. Pada saat itu darah ada di atrium kanan dan kiri. Terus? Ya, pas darah masuk dari seluruh tubuh dan darah dikembalikan dari paru-paru, Pak. Sorry, barusan jaringan saya terputus. Gimana? Diulang, Pak. Diulang. BJ2. Terjadi pada saat penutupan katup trikuspidalis sama bikuspidalis dan penutupan katup semilunar pulmonalis dan semilunar aorta, dan darah berada pada atrium kanan Kurang pas. dan kiri. Ada yang salah di situ. Siapa yang bisa meluruskan? Saya, Pak, boleh. Zahra. Proses Tulis Budiono. bunyi jantung dup, darah ada di atrium kanan dan atrium kiri. Mengalirkan ke ventrikel kanan dan ventrikel kiri dengan cara 70% pasif, 30% akan membuka 30%-nya itu aktif, tapi 70% itu udah membuka itu katupnya. Oh iya, Pak, maaf. Ya, 70%-nya pasif, 30%-nya aktif. Akan membuka katup trikuspidalis dan bikuspidalis dan menutup katup seminular dan katup aorta. Semilunar, bukan seminular. Oh ya, Semilunar. Maaf, Pak. Ya, maaf, Pak. Semilunar pulmonalis dan aorta. Oke, Masih, itulah bunyi jantung 2. Oke. Sip. Pertemuan kita kali ini sudah selesai. Jadi saya tidak akan bertanya banyak lagi, mungkin 2 orang sudah cukup.
Novitriana, oh deh, saya mau tanya deh Novitriana. Novitriana, halo. Novitriana, nggak ada. Oke, kalau nggak di absen, Habibah, nggak usah di absen. Ya, belajar. Jadi gini, kalau teman-teman emang mau izin, udah izin sekalian gitu. Japri saya, izinnya mau ngapain, dan japri si pen, clear. Daripada akunya ada di sini, tetapi nggak memahami apapun dan nggak mendengarkan apapun, percuma. Oke, jadi Novitriana saya anggap izin, tidak apa, ada orangnya, cuman nggak ada izin. Oke. Muhammad Rizky, ada atau enggak ada orangnya? Halo Pak, halo. Rosa Ayu, Rosa Ayu, nggak ada. Tulis si pen. Siapa lagi? Pokoknya yang nggak kelihatan saya absen. Reviana ada nggak? Reviana, Ada, Pak. Hasan, Hadir. Vergita. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir nih. Berarti si itu yang Novitriana nggak hadir. Oke, screenshot. Si pen. Rizky hadir, ya Rizky hadir, ya. Oke, nggak kedengeran sama saya, tapi kamu mau ngomong itu. Muhammad Rizky hadir. Screenshot, Habibah. Sudah di screenshot, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita ketemu lagi. Kalau di jadwal sih, kalau nggak salah masih saya. Kita ketemu lagi, atau lihat RPS-nya. Apakah masih kardio atau bukan. Lihat RPS-nya, kalau misalkan masih saya, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sebelum masuk, belajar dulu. Nanti saya akan tanya materi yang kemarin sama materi yang sekarang. Oke, sekian dari saya. Nanti Habibah, tolong rekamannya kirim ke mahasiswa ya, teman-teman ya. Iya, Bapak. Supaya habis didengarkan, ditulis lagi. Oke, saya akan end meeting semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.